Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anakku sekalian, selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama saya Agus Munawar. Kali ini insyaallah Bapak akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan etos kerja. Oke, bagi anakku sekalian kelas 12 mohon diperhatikan etos kerja. Kalian harus tahu definisinya terlebih dahulu, kemudian setelah itu dasar hukum daripada etos kerja itu apa, kemudian kalian juga harus mengetahui, setelah dasar hukumnya diketahui, harus tahu isi dari kandungan daripada ayat tersebut, kemudian juga menjelaskan penjelasan ayat tersebut, dan jangan lupa hukum bacaannya juga diperhatikan ya. Oke, langsung saja. Ini adalah dasar hukum daripada etos kerja ya, surat Al-Jumu'ah, itu surat ke-62, ayatnya ayat 9 sampai dengan 10. Oke, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya, apabila telah disuruh untuk apa? Lis-sholati, untuk melaksanakan sholat, min yaumil jum'ati, ya, di sini berarti hari Jumat ya. Apabila kalian disuruh untuk melaksanakan sholat Jumat, fas'au, maka bersegeralah, ila dzikrillahi, untuk mengingat Allah, wa dzarul bai'a, dan tinggalkanlah jual beli. Zalikum, yang demikian itu, khairun, lebih bagus, lebih baik, lakum, bagi kalian, in kuntum, jika kalian, ta'lamun, mengetahui. Fa idza qudiyatis sholatu, apabila salat telah dilaksanakan, fantasiru, maka bertebaranlah kamu fil ardi, di muka bumi, wabtagu, dan carilah, min fadlillahi, dari karunia Allah, wadhkuru, dan ingatlah kalian Allah, kepada Allah, kasiran, sebanyak-banyaknya, supaya apa? La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Jadi kita semuanya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang beriman, bahwasannya apabila kita diseru untuk melaksanakan kebaikan, maka kita harus menyegerakannya. Kalau perkara tersebut adalah perkara yang wajib, ya maka kalau kita lagi melaksanakan aktivitas yang sifatnya bukan wajib juga, ya maka tinggalkanlah dulu, kita harus menyegerakan yang wajib terlebih dahulu, seperti itu ya. Oke. Terus, contoh kalau di sini mah ya pelaksanaan salat Jumat itu. Jadi bila mana kita sedang melakukan aktivitas jual beli, dagang atau apa, terus kemudian masuk atau tiba waktunya untuk melaksanakan salat Jumat, maka pekerjaan yang kita kerjakan itu segera ditinggal dulu. Tinggal dulu untuk menyegerakan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Oke, tapi itu jika kalian mengetahui, artinya jika maksudnya kalau itu kalian tahu itu baik, ya segerakan. Tapi kalau kalian nggak tahu itu baik, ya berarti harus
cari tahu dulu. Berarti harus belajar dulu, harus punya ilmu dulu seperti itu ya. Nah, apabila sholat telah dilaksanakan, maka sudah selesai sholat nih, maka segera mencari karunia Allah. Artinya yang tadi sebelumnya kita melaksanakan dagang, ya dagang lagi. Kalau tadi melakukan aktivitas apa, kalau petani ya bercocok tanam, ya bercocok tanam lagi gitu kan. Dan tidak lupa juga senantiasa mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Diharapkan kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Oke, itu penjelasan dari ayat 9 dan 10 surat Al-Jumu'ah. Untuk selanjutnya bisa dilihat surat At-Taubah ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa satarudduna ila alimil ghaibi was syahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Itu berkaitan dengan masalah kerja keras dan tanggung jawab. Oke. Nanti kamu pelajari juga itu ilmu tajwidnya ya. Langsung saja kita ke definisi etos kerja. Banyak sekali para ahli yang mendefinisikan masalah etos kerja. Salah satu diantaranya ada Johnson Sinamo. Johnson Sinamo mengatakan bahwa yang namanya etos kerja adalah seperangkat sikap atau perilaku kerja positif yang berakar pada kesadaran yang kental, keyakinan yang fundamental, disertai komitmen yang total pada paradigma kerja yang integral. Nah, itu ya salah satu diantaranya pengertian etos kerja. Oke, nanti kalian cari lagi menurut siapa gitu. Nah, untuk selanjutnya ada the spirit of success daripada etos kerja. Jadi etos kerja itu merupakan roh keberhasilan, jadi energi batin yang mendorong untuk meraih sukses yang didambakan. Itu berawal dari etos kerja, artinya keberhasilan dalam bekerja, keberhasilan dalam belajar itu dimulai dari semangat, ya, dari semangat terlebih dahulu, dan juga ada dorongan untuk semangat dalam belajar. Nah, mengapa kita harus membangun etos kerja? Nah, karena sekarang kita berada di abad 21, maka abad tersebut merupakan abad perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perubahan begitu cepat dan juga penuh dengan tantangan ya. Oke. Nah, ada 10 tantangan daripada dari 10 tantangan dari abad 21 ya. Oke. Menurut Robert Tucker. Robert B. Tucker. Ada 10 tantangan abad 21. Di antaranya yang pertama kecepatan, yang kedua kenyamanan, yang ketiga gelombang generasi, yang keempat ada pilihan atau choice, ada juga lifestyle, ragam gaya hidup. Kemudian ada kompetisi harga, juga pertambahan nilai itu menjadi tantangan di abad 21. Kemudian pelayanan pelanggan, customer service. Kemudian teknologi sebagai andalan juga itu merupakan tantangan abad 21. Kemudian juga ada jaminan mutu atau quality control, dan juga udah itu 10 ya. Itu 10 tantangan abad 21. Oke, lanjut lagi. Nah, sekarang bagaimana kita membangun etos kerja? Yang pertama, mendorong manusia berproses terlebih dahulu, kemudian beraktualisasi hingga tumbuh menjadi insan kamil, insan yang sempurna atau insan paripurna yang berhasil.
Yang kedua, keberhasilan tidak pernah datang dengan sendirinya, karena perlu dituntut memiliki etos kerja tinggi, kerja keras, penuh semangat untuk mengembangkan potensi diri. Seperti itu. Ya. Terus bagaimana caranya atau dengan apa kita bisa meraih sukses? Sukses bisa diraih melalui seperangkat sikap positif, kondisi mental prima, mengembangkan kemampuan baik kemampuan IQ, EQ, SQ dan EQ secara seimbang, atau dengan perilaku kerja prima dengan etos kerja prima juga. Seperti itu, bagaimana kita bisa mendapatkan cara untuk meraih sukses seperti itu ya. Nah, di sini ada profil SDM abad 21 nih. Yang pertama, memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu sudah menjadi basic atau sudah menjadi hal yang fundamental ya bagi setiap manusia. Itu memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, memiliki kepribadian yang mantap. Yang ketiga, memiliki kematangan emosional. Dan yang keempat, menguasai dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi yang memadai. Sedangkan yang kelima, memiliki visi tentang etika perilaku manusia baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Yang keenam, mampu memberikan pelayanan prima. Yang ketujuh, menguasai minimal 2 bahasa secara aktif ya, 2 bahasa asing secara aktif. Yang karena global kan sifatnya, artinya kalau tantangan abad 21 kan menyeluruh ya, universal, dunia juga. 8, bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan. 9, mengembangkan dirinya secara terus-menerus atau lifelong learning. Nah, lanjut lagi. Baik. Salah. Oke. Yang pertama, etos kerja, bekerja adalah rahmat. Rahmat itu adalah kasih sayang. Bekerja bisa menjadi rahmat bila mana bekerja tersebut dengan penuh ketulusan. Belajar pun bisa menjadi rahmat bila mana belajar tersebut dengan penuh ketulusan. Terus kesyukuran ya, rasa syukur, rendah hati, dan juga tidak merasa iri pada rezeki orang lain. Tuh, jadi bekerja atau belajar bisa jadi rahmat. Kemudian bekerja adalah amanah. Belajar juga amanah sama. Bekerja dengan penuh tanggung jawab. Jadi manusia sebagai makhluk yang memiliki moral, terus berbudi luhur, dan juga bermartabat tinggi, itu punya amanah ya, atau diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan tugas. Nah, dalam melaksanakan tugas tentunya harus didasari dengan penuh tanggung jawab karena merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Sama dalam belajar juga seperti itu. Yang selanjutnya, yang ketiga, bekerja adalah panggilan jiwa. Kenapa merupakan panggilan jiwa? Karena bekerja secara tuntas, penuh integritas sebagai makhluk Allah SWT yang melaksanakan tugas tugas ibadah dan juga tugas khalifah sebagai pemimpin di muka bumi ini ya. Jadi tugas pokok kita sebagai manusia adalah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Karena kita harus punya kesadaran sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, kita sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya sudah sepatutnya kita bekerja untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi kita udah diamanahkan sebagai panggilan jiwa, sebagai ya sebentuk kesadaran kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala
harus melaksanakan kerja kita dengan tuntas, penuh integritas, dan tahu bahwa kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, bekerja adalah ibadah, belajar juga ibadah sama. Jadi bekerja dengan serius atau dengan khusyuk, penuh pengabdian. Pengabdian maksudnya disertai dengan rahman dan rahim dalam rangka menciptakan hubungan ilahiyah dan hubungan insaniyah. Kalau dalam bahasa ekonominya ada customer satisfaction and good satisfaction, ya. Jadi kita harus bisa menunjukkan diri bahwa kita harus serius, harus khusyuk, harus sungguh-sungguh belajarnya seperti itu. Artinya hubungan hablum minallah dan hablum minan nasnya harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Oke, yang keenam, di sini ada ini galangan nih. Nah, strategi mencapai sukses, mencetak prestasi dengan motivasi superior. Oke. Nah, ini ada quantum quotient, ya. Itu logis, matematis, linguistik, verbal, interpersonal, substansial, eksistensial. Q lain berarti body, musik lainnya, itu kuantumnya, ya. Oke, cukup kayaknya, ya. Oke, terima kasih. Saya rasa cukup. Yang baik dan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dan tidak sempurna datangnya dari saya pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.